Tim pencari dan penyelamatan KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali saat ini difokuskan pada upaya evakuasi jenazah, evakuasi badan KRI Nanggala 402 yang jatuh di dasar laut. Proses evakuasi khususnya badan kapal nantinya akan melibatkan Badan Internasional Penyelamat Kapal Selam atau ESMERLO. Permintaan bantuan ke negara tetangga dan sahabat melalui ESMERLO ini sebelumnya telah direspon dengan bergabungnya kapal-kapal negara asing dalam upaya pencarian KRI Nanggala 402 seperti bantuan kapal MV Swift Rescue milik Singapura, kapal penyelamat kapal selam India, kapal milik Australia, Malaysia dan pesawat penyelamat asal Amerika Serikat. Proses evakuasi KRI Nanggala 402 akan diupayakan pihak TNI sebagai bagian untuk investigasi penyebab tenggelamnya KRI Nanggala, termasuk evaluasi agar tidak terulang hal serupa terhadap kapal selam lainnya milik TNI. Bagaimana perkembangan terkini dari proses pencarian KRI Nanggala 402? Kita sudah terhubung dengan korespondensi CNN Indonesia Iwan Hermawan di Banyuwangi. Iwan, fokus kali ini adalah evakuasi korban dan bangkai kapal. Sejauh ini pergerakan tim SAR dan kapal asing pada siang hari ini seperti apa, Iwan? Ya baik, terima kasih Yuda. Dan saat ini saya berada di Pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi, dan seperti hari sebelumnya di sini hilir mudik kapal perang ataupun kapal patroli yang tergabung dalam operasi pencarian KRI Nanggala hilir mudik keluar masuk di sini. Dan tadi pagi ada KRI Bontang yang merapat di dermaga ini, dan kemudian setengah jam yang lalu ada KRI Rigel yang juga ikut merapat, dan tak lama lagi kemungkinan akan ada KRI Dr. Suharto yang juga akan ikut merapat, dan mereka akan melakukan merapat ke sini melakukan isi bekal ulang, isi BBM dan selanjutnya. Dan biasanya kemudian mereka akan kembali lagi ke daerah tempat lokasi pencarian. Sampai saat ini pencarian memang masih dilakukan, beberapa kapal masih berada di laut, dan mereka sebenarnya istilahnya sedang mencari, berpatroli begitu, mencari kemungkinan adanya serpian-serpian yang bisa diambil, yang terapung yang kemudian bisa diambil kemudian seperti itu. Sementara kapal-kapal asing pun masih dibutuhkan karena seperti kapal Swift Rescue dari Singapura diperlukan ROV-nya untuk melakukan pencitraan 3 dimensi terhadap pengambilan visual begitu untuk posisi kapal selam, seperti apa kerusakannya, separah apa, karena memang di dasar laut sedalam 800 meter itu untuk cahaya pun sangat sulit untuk masuk. Jadi untuk melakukan pengamatan visual harus dilakukan dengan ROV yang cukup yang bisa menjangkau 800 meter, karena pada ROV atau drone bawah laut yang dimiliki oleh Indonesia seperti yang dimiliki oleh KRI Rigel itu hanya mampu mencapai 800 meter. Sementara posisi kapal selam ada di 838 meter, dan sejauh ini baru ROV dari MV Swift Rescue saja yang bisa menjangkau kedalaman sampai 838 meter tersebut. Dan walaupun demikian, beberapa mungkin serpian-serpihan dan kemudian juga ada serpian-serpian yang nantinya bisa diambil di terapung itu juga bisa berguna untuk melakukan investigasi seperti itu, Yuda. Iwan, kalau kita bicara mengenai investigasi, bergeser sedikit dengan keberadaan ESMERLO sebagai badan investigasi yang akan membantu untuk melihat penyebab nantinya dari insiden yang terjadi pada KRI Nanggala. Apakah memang ESMERLO ini merupakan gabungan dari tim beberapa kapal ataupun memang sudah ada aviasi internasional yang sengaja datang seperti misalkan ATFT di pesawat penerbangan, kemudian juga mungkin dari produsen kapal selam sendiri. Seperti apa ini, Iwan? ESMERLO itu sendiri sebenarnya adalah himpunan atau singkatan dari International Submarine Rescue Liaison Officer gitu ya. Berarti itu adalah perkumpulan negara-negara pemilik kapal selam. Jadi jika ada sesuatu di kapal selam yang milik salah satu anggota, maka anggota lain harus berkomitmen untuk ikut membantu, misalnya mulai dari pencarian dan kemudian juga evakuasi jika memungkinkan dan jika dibolehkan juga oleh negara yang bersangkutan, seperti itu. Namun untuk investigasi sendiri tentunya harus melibatkan pertama dari Angkatan Laut itu sendiri, dan yang kedua adalah biasanya adalah dari pihak pabrikan, karena memang kapal selam ini tidak seperti pesawat begitu ya yang ada black box-nya seperti itu. Jadi memang harus dilakukan investigasinya secara lebih rinci dan akan memakan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan misalnya untuk menginvestigasi penyebab jatuhnya pesawat. Dan PR sebelum melakukan investigasi, PR-nya adalah sebenarnya adalah melakukan pengangkatan dari kapal selam itu sendiri, dan itu tidak semua negara memiliki kemampuan seperti itu. Dan
angkatan laut di negara maju pun tidak semuanya memiliki kemampuan untuk mengangkat kapal selam apalagi di kedalaman 800 meter. Pengalaman sebelumnya seperti misalnya kapal selam Argentina yang tenggelam di kedalaman sekitar 900 meter itu tidak diangkat karena biayanya cukup mahal dan kemudian juga resikonya cukup tinggi, dan setahu saya hanya ada satu perusahaan swasta itu pun yang bisa melakukan proses pengangkatan, dan itu pun proses pengangkatannya memakan waktu karena pengalaman mengangkat kapal selam Kursk milik Rusia, itu pun proses pengangkatannya membutuhkan waktu 1 tahun. Jadi untuk hasil investigasinya lagi kita mungkin harus menunggu selama bertahun-tahun dari saat ini. Begitu Yuda. Baik, Iwan Hermawan, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Banyuwangi. Selamat bertugas kembali, Iwan.